papa ke sekolah jaraknya ke mereka kemarin duit tiga HP. Salami abi teu gaduh HP, abi teh naraskeun ka rencangan. Tapi rencanganna terang ngawaro kalah ka fatemleuh-temleuh. Jadi abi teh pusing 2 kali. Namun, kita sebagai siswa berkarakter, terpelajar, dan berakal, kita harus pandai menyikapi segala situasi dengan bijak. Di masa pandemi ini, saya sering mengubah pola belajar saya agar tidak monoton dan menyenangkan. Peluang yang saya lakukan setelah pembelajaran daring yaitu bisa membantu pekerjaan orang tua, Menonton drakor biar mengaji. Saya mengikuti Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Hai. Jadi abi salami pandemi teh susah diajar daring teh. Jadi guru masihan tugas teh numpuk tengah jelaskeun sareng materina. Jadi abi teh seueur amang we sara menuju masa pandemi teh. Salami abi teu gaduh HP, abi teh naraskeun ka rencangan. Tapi rencanganna terang ngawaro kalah ka fatemleuh-temleuh. Jadi abi teh pusing 2 kali. Jadi abi diajar daring teh rieut. Di masa pandemi ini, memaksakan kita untuk bertemu dengan berbagai permasalahan yang kompleks dalam proses pembelajaran. Tentunya, dengan hadirnya berbagai permasalahan tersebut, terkadang rasa keinginan untuk belajar pada diri kita itu pudar. Namun, kita sebagai siswa berkarakter, terpelajar, dan berakal, kita harus pandai menyikapi segala situasi dengan bijak. Di masa pandemi ini, saya sering mengubah pola belajar saya agar tidak monoton dan menyenangkan. Terkadang, dalam perubahan pola belajar atau kebiasaan belajar saya sering meningkatkan intensitas belajar saya lebih tinggi sedikit. Sebelum belajar, saya harus membuat target pembelajaran terlebih dahulu. Misalnya, target belajar saya pada hari ini adalah saya harus kuat, harus mampu belajar 1 jam full tanpa adanya gangguan. Nah, setelah target tersebut menjadi kebiasaan, saya akan meningkatkan level belajar saya 8% lebih tinggi dari sebelumnya. Bila mana pada sebelumnya 1 jam penuh, maka setelah perubahan jam belajar saya 1 jam 13 menit dan seterusnya. Hal tersebut harus dibiasakan oleh diri kita, karena bila mana hal tersebut sudah menjadi kebiasaan, maka rasa belajar pada diri kita tidak akan terpaksa dan kita pun akan menikmati proses pembelajaran tersebut. Selanjutnya, hal yang paling penting dalam kehidupan ini adalah soal rasa bersyukur dan sabar atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang pada saat ini kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin berat ujian yang diberikan Sang Pencipta kepada hambanya, seharusnya kita semakin bersyukur juga dan bersabar atas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena percayalah, di balik semua peristiwa pasti akan ada hikmahnya. Dan yakinlah, pandemi pasti berakhir, tentunya dengan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau daring kan biasanya guru-guru itu memberikan banyak tugas, nah kan kebanyakan murid itu biasanya stres, depresi, dan lain-lain. Kalau saya sendiri enggak, karena kalau saya sendiri itu biasanya lebih gimana ya, itu sih sebenarnya tergantung diri kita sendiri gitu. Kalau saya lebih
banyak melakukan kesenangan-kesenangan seperti dalam bisnis atau mungkin cari kesenangan-kesenangan lain gitu. Selama abdi daring di bumi teh abdi teh sok papa ka sakola jarakna ka muka kumaha duit 3 pe. Terus uli di sakola teh otah deui da karencangan gade tahun tugas teh uli we ku bumi. Sikap saya dalam menghadapi belajar daring selama kurang lebih 10 bulan ini, ya tentunya ada senangnya, ada juga sebaliknya tidak senangnya. Untuk senangnya ya saya bisa lebih beradaptasi gitu. Bagaimana menghadapi belajar daring seperti ini, karena secara tidak langsung kita dituntut untuk belajar otodidak, belajar sendiri. Karena tidak semua guru menyampaikan materinya. Kadang ada guru yang hanya memberikan tugas gitu tanpa menjelaskan materi yang disampaikan seperti itu. Nah, di sana kita para pelajar dituntut untuk belajar mandiri. Tapi di balik itu tentunya kita bisa jadi semakin lebih lebih mandiri gitu. Jadi kita tidak bergantung kepada guru gitu. Jadi kita yang harus mencari apa yang kita inginkan. Kalau gurunya tidak memberikan kita materi, ya kita jangan diam saja. Kita harus mencari ilmu itu gitu. Biasanya ketika sesudah belajar daring, waktu luangnya saya gunakan untuk menonton drakor. Tapi tidak selamanya seperti itu. Kalau misalnya tugas dari guru sudah selesai, biasanya saya nonton drakor untuk refreshing. Selama 10 bulan ini kita belajar dengan sistem pembelajaran daring. Pembelajaran daring ini bertujuan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Meski demikian, orang-orang belum terbiasa dengan sistem ini. Jadi, banyak orang yang mengalami kesulitan dalam belajar yang disebabkan oleh diantaranya sulitnya mencerna materi yang diberikan karena tidak adanya penjelasan, koneksi internet yang sering menjadi kendala, dan sulitnya tugas yang diberikan. Audio Jungle. Harapan saya untuk kedepannya, saya rasa tidak ada belajar daring lagi. Di semester 2 saya berharap bisa belajar tatap muka. Kemudian juga negara kita segera pulih dari pandemi. Semoga untuk kedepannya para siswa-siswi, teman-teman seperjuangan bisa lebih semangat lagi kembali belajarnya, karena penerus dari bangsa ini kalau bukan kita siapa lagi. Mungkin itu harapan saya dari saya sendiri, dan mudah-mudahan juga pemerintah bisa memberikan support khususnya bagi yayasan kami sendiri gitu ya, khususnya sekolah yang sekarang saya jadikan tempat belajar. Itu sangat butuh banget support dari pemerintah. Jadi dari mulai fasilitas, terus pengajar, tenaga pengajar kayak gitu, dan yang lainnya. Terima kasih. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.